Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Oke, ingin lanjutkan ceritanya. Bab 3401 sampai bab 3404, bab 3401 3 Tiansi Agung. Melihat pria parubaya itu, beberapa leluhur berubah warna. Mereka semua berkata dengan hormat, Dugu Tiansi. Orang yang datang secara mengejutkan adalah salah satu dari 3 orang terkuat di divisi penekan iblis, Wakil Tiansi Dugu Tuo. 3 orang terkuat di divisi penekan iblis adalah 1 Tiansi dan 2 wakil Tiansi. Seorang wakil Tiansi mengendalikan organisasi dalang Sen Tianjian. Seorang wakil Tiansi mengendalikan penjara Tianyi, penjara prajurit ilahi, dan institusi lainnya. Tapi yang memimpin mereka semua adalah Tiansi. Saudaraku, kita sudah lama tidak bertemu kan? Dugu Tuo tersenyum. Dugu Tiansi, bolehkah saya bertanya di mana Tiansi berada? Beberapa leluhur melihat ke kejauhan. Jelas mereka datang menemui Tiansi, pemimpin divisi penindas iblis. Tiansi sudah lama menghilang, dan saya tidak tahu kemana dia pergi. Dia pasti sudah mencapai level tertinggi kan? Kata Dugu Tuo. Beberapa leluhur sangat terkejut. Karena Tiansi merupakan pemimpin dari divisi setan penekan dan juga merupakan puncak kekuatan tempur divisi setan penekan. Orang terkuat. Dia selalu sulit ditangkap, jadi masuk akal untuk tidak mengetahui keberadaannya. Adapun obat penyulingan Yu Feng Tiansi, dia juga tidak bisa datang. Kata Dugu Tuo, Yu Feng Tiansi adalah kepala penjara medis surgawi, dan dia memiliki pencapaian medis yang luar biasa. Namun bagi beberapa leluhur, yang diperlukan hanyalah Dugu Tuo untuk tampil ke depan. Dia mengontrol penjara Sentian. Selama penjara Sentian keluar, dia bisa menyatukan divisi iblis. Lama tidak bertemu. Dugu Tiansi lebih kuat, kata nenek moyang Dongge. Kalian juga tidak lemah, kalian semua sudah semakin kuat, kenapa kalian semua begitu sedih? Tanya Dugu Tuo. Dugu Tiansi tidak tahu apa-apa. Sesuatu yang besar telah terjadi pada divisi penekan iblis sekarang. Murid-murid kami, 10 jenius teratas, telah terbunuh, dan 4 artefak utama Zenge juga telah ditempati. Beberapa leluhur umum semua situasi dijelaskan satu persatu. Meskipun mereka juga memahami bahwa Sen Tianjian harus mengetahui segalanya. Meski mereka tetap tersembunyi dari dunia luar, mereka pasti tahu segalanya tentang apa yang terjadi di luar. Bahkan lebih jelas dari mereka, bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Ah, apakah ada hal seperti itu? Bukankah ini masuk akal? Apakah monyet di luar akan menggulingkan dunia? Dugu Tuo sangat marah. Beberapa leluhur menghela nafas. Tapi monyet ini terlalu kuat. Saya khawatir kita tidak sebanding dengan kekuatannya. Kami sama sekali tidak tahu apa-apa tentang monyet ini, dan kami tidak mengenalnya. Dari mana datangnya kekuatan yang begitu kuat? Jadi pengawas surgawi ilahi harus mengambil tindakan dan menyatukan divisi penekan iblis untuk menghadapinya. Jika tidak, seluruh divisi penekan iblis akan diinjak-injak. Dugu Tuo bertanya, apakah kamu yakin menginginkan divisi penekan iblis? Tianjian keluar untuk menyatukan divisi penekan iblis. Tentu saja. Ini sudah waktunya. Divisi penekan iblis akan menghadapi krisis terbesar dalam sejarah. Bersatu, orang-orang tua lainnya sudah menghubungi faksi-faksi besar untuk membahas unifikasi. Itu masalah. Beberapa orang segera berkata. Dugu Tuo mencibir dan berkata, Sen Tianjian bisa keluar, saya juga bisa mengatur penyatuan divisi penindas iblis. Tapi Anda harus tahu bahwa setelah divisi penindas iblis bersatu lagi, mereka tidak boleh terpecah lagi, hanya ada satu kesempatan. Ini, beberapa leluhur tercengang. Karena kini semua orang tenggelam dalam kebencian. Saya belum memikirkan masalah ini. Divisi penekan iblis kini terpecah menjadi ratusan faksi, besar dan kecil. Setiap orang berkembang dengan sendirinya secara liar. Jadilah Raja Gunung dan jadilah penguasa negaramu sendiri. Saya hidup dengan sangat nyaman dan bebas. Tapi begitu divisi penindas iblis bersatu,
semua faksi akan dimasukkan ke dalam 9 organisasi asli. Kita juga harus mematuhi perintah Sen Tianjian. Juga akan ditahan, inilah yang tidak diinginkan siapapun. Namun begitu bersatu, peluang untuk berpisah pun hilang. Lagi pula, Tianxi sudah setuju sejak awal. Setelah reunifikasi, siapapun yang memisahkan diri akan langsung dibunuh. Beberapa leluhur mulai saling memandang. Dugu Tuo tersenyum, kamu harus memikirkannya baik-baik. Bab 3402 sama sekali tidak ada kemungkinan seperti itu di depan penjara Sentian. Dia tidak terburu-buru sama sekali. Seolah mengendalikan setiap situasi. Dugu Tianxi, kami telah memutuskan untuk bersatu. Untuk menyingkirkan monyet Ye Junlin ini, kami akan mempertaruhkan segalanya. Setelah penyatuan, kami akan mematuhi perintah Sen Tianjian. Kami tidak akan pernah memikirkan pemisahan apapun lagi. Itulah yang dipikirkan semua orang. Ye Junlin harus dibunuh dulu. 10 orang jenius adalah kesayangan mereka, dan artefak kota adalah fondasi mereka. Dengan adanya dua hal tersebut, Paviliun Shifang dapat berkembang dan memiliki masa depan. Namun sekarang untuk Paviliun Shifang belum ada apa-apa. Masa depan telah hilang, dan fondasinya telah hilang. Mata beberapa leluhur dipenuhi kegelapan, mereka tidak dapat menemukan jalannya. Hilangnya mereka bahkan lebih mengerikan daripada hilangnya nyawa mereka. Jadi bagaimana jika kita menerima kepemimpinan terpadu Sen Tianjian? Setidaknya kamu bisa membunuh Ye Junlin dulu, sepertinya kamu sangat membenci monyet ini. Aku khawatir suku alien Xuan Ming pun tidak bisa menyatukan divisi penindas iblis, kan? Tapi monyet ini melakukannya dengan mudah. Untuk melihatnya, betapa kuatnya monyet di luar ini. Dugu Tuo mencibir, wajah beberapa leluhur dipenuhi dengan kegembiraan. Apakah maksud Anda Dugu Tianxi setuju? Bisakah Anda tidak setuju? Jika Anda terus berdiri dan menonton, divisi penekan iblis tidak akan dihancurkan di tangan alien Xuan Ming, tapi di tangan monyet ini. Ayo. Sen Tianjian keluar, dia akan menyatukan divisi iblis penekan dan mengumpulkan semua kekuatan divisi iblis penekan untuk menghancurkan monyet ini. Wajah Dugu Tuo tiba-tiba berubah, dan dia tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata dengan suara yang dalam. Boom! Aura yang mendominasi naik ke langit, menyebabkan perubahan di dunia. Ini membawa tekanan yang menyesakkan bagi beberapa leluhur. Dugu Tuo sangat menakutkan. Wajah beberapa leluhur berubah dengan liar. Saya pikir Dugu Tuo tidak lebih kuat dari mereka. Saya tidak menyangka kesenjangannya akan begitu besar. Tidak hanya itu, beberapa sosok tiba-tiba datang dari kejauhan. Temui anak-anak muda ini. Ekspresi beberapa leluhur berubah drastis. Ternyata Sen Tianjian juga telah melatih beberapa orang jenius yang tiada taranya. Saya pikir ada 10 orang jenius di Paviliun Shifang mereka, dan tidak mungkin seluruh divisi penindas iblis memiliki mereka. Namun siapa sangka akan ada beberapa orang dari penjara Sentian sekaligus. Yang terlemah sebenarnya sekuat Bai Xinghe dan Chu Qingshuang. Sangat menakutkan. Ini merusak kesan mereka. Saya pikir Sen Tianjian bersembunyi dan tidak melakukan apapun. Namun siapa sangka mereka juga berkembang secara diam-diam, memupuk kejeniusan, dan mengembangkan kekuatan secara keseluruhan. Jauh lebih menakutkan dari mereka, namun sekarang bukan waktunya untuk terkejut. Sen Tianjian keluar dari gunung. Divisi penekan iblis akan segera bersatu. Kalau begitu mari kita bersiap segera ketika kita kembali, mari kita berusaha untuk menyatukan divisi penekan iblis dalam waktu sesingkat mungkin. Beberapa leluhur sangat ingin membalas dendam, dan segera bersiap setelah mendapatkan jawaban Dugu Tuo. Hal ini akan menyebabkan kekacauan total. Sen Tianjian keluar dari gunung. Divisi penekan iblis, yang telah terpisah entah sampai kapan, akan segera bersatu. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Kuncinya tetap karena Ye Junlin. Dugu Tuo berkata kepada para jenius Sen Tianjian. Selanjutnya, Sen Tianjian akan keluar dari gunung.
Anda juga harus keluar dan berlatih turun dulu. Iya, guru. Para jenius kemudian pergi. Tidak lama setelah mereka pergi, seorang wanita menawan muncul, berdiri di samping Dugu Tuo dan berkata, "Sekarang bukan waktu terbaik bagi Shen Tianjian untuk keluar." Dugu Tuo melihat ke kejauhan dan berkata, "Awalnya, saya juga menunggu. Tapi bukankah begitu? Sudah, apakah ada kesempatan datang ke rumahmu? Saya pikir seseorang dengan sengaja memprovokasi kebencian antara divisi penindas iblis dan Ye Junlin. Ini adalah kesempatan bagi kita secara alami dapat menyatukan divisi penindas iblis." Terdiam beberapa saat, berkata, "Sepertinya begitu, mereka datang ke rumah kita. Tetapi bagaimana jika Ye Junlin terlalu kuat dan kita tidak bisa mengendalikannya?" Wanita itu mengajukan pertanyaan. Sama sekali tidak ada kemungkinan seperti itu di depan penjara surgawi ilahi. Dugu Tuo memancarkan rasa percaya diri yang kuat. Mengetahui bahwa Ye Junlin sudah begitu kuat, Dugu Tuo masih memiliki kepercayaan diri yang besar. Penjara ilahi surgawi mungkin jauh lebih menakutkan dari yang dibayangkan. Apakah aku perlu memberitahu Yu Feng Tianxi tentang hal ini? Wanita itu bertanya. Dugu Tuo menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Dia hanya fokus pada pemurnian obat dan tidak akan peduli dengan hal-hal duniawi seperti itu. Lagi pula, aku sendiri yang bisa membuat keputusan di divisi penindas iblis. Aku tidak membutuhkan orang lain, Dugu Tuo dengan tangan di belakang punggung, wajahnya penuh kebanggaan. "Ngomong-ngomong, bagaimana kondisi anakku?" Dugu Tuo bertanya lagi. Wanita itu tersenyum. "Dia sangat baik. Lebih baik dari yang kita bayangkan." "Baiklah. Kalau begitu aku lega." Dugu Tuo melihat ke kejauhan, dengan sinar tajam di matanya. "Saya akhirnya akan menyatukan divisi penekan setan." Beberapa leluhur paviliun Sifang dengan cepat mengumpulkan tahanan surgawi ilahi untuk keluar dan membawa kembali berita tentang penyatuan divisi penekan setan. Tiba-tiba, ratusan faksi, besar dan kecil, meledak. Faktanya, sebagian besar faksi pasti tidak mau bersatu. Bagaimanapun juga, sekecil apapun kekuatan Anda tetap bisa mengembangkan diri, bebas, tidak ada yang menahan Anda, dan Anda terbiasa bersikap riang. Bagaimanapun, divisi penindas iblis telah lama terkoyak. Sekarang kita akan bersatu lagi, dan tidak ada yang mau menerimanya. Tapi sekarang ada 2 poin. Pertama, Ye Junlin telah menghina semua orang di divisi penindasan, dan ini adalah masalah kehormatan dan aib bagi semua orang. Kedua, Shen Tianjian keluar, dan penyatuan dihalangi oleh faksi besar, dan faksi kecil dan menengah tidak dapat melakukannya kecuali mereka bersatu. Jadi tidak ada yang bisa mereka lakukan, yang bisa kita lakukan hanyalah bergabung dengan barisan unifikasi. Hanya dalam 1 hari, nenek moyang paviliun Sifang telah mengorganisir hampir setengah dari faksi di divisi penindas iblis. Banyak juga faksi yang datang untuk membahas unifikasi. Bagaimanapun, tren umum adalah tren umum, dan tidak ada gunanya berjuang lagi. Jika tidak mengimbangi faksi lain, bisa jadi Anda akan menjadi sasaran kritik publik. Jika Anda tidak bersatu, faksi besar akan langsung menghancurkan Anda. Terutama tahanan ilahi yang telah keluar dari gunung. Siapa yang berani melanggar perintah, mencari kematian. Dengan momentum berikutnya, diharapkan dalam 1 hari, seluruh rencana penyatuan divisi penekan iblis akan selesai. Tinggal menunggu Shen Tianjian keluar. Dia sekarang berada di paviliun timur. Perwakilan dari semua pihak berkumpul untuk membahas penyatuan divisi penindas iblis dan bagaimana menangani Ye Junlin. Tentu saja, Gong Qianqiu tidak akan melewatkan kesempatan penting seperti itu. Dia mengikuti gurunya Gong Wenqian ke paviliun timur. Melihat perwakilan dari semua pihak berkumpul, dia tersenyum dalam hati. Bagaimana mungkin jika dia tidak menghasut semua ini? Selanjutnya, divisi penekan iblis secara resmi akan memulai perang dengan Ye Junlin. Ini akan memberinya banyak waktu untuk bangkit. Tidak ada yang akan memperhatikannya, mungkin dia akan mengetahuinya.
tapi saat itu dia mungkin sudah mendapatkan akar spiritual dan tulang spiritual yang memangsa, dan melahap kekuatan yang cukup. Tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Ye Junlin, kamu tidak akan memikirkan hal itu, bukan? Saya telah menyiapkan hadiah yang bagus untuk Anda. Anda akan melihat kekuatan tertinggi dari Zen Moshi. Tidak hanya itu, Gong Qianqiu mulai memikirkan Shen Tianjian. Ini adalah satu-satunya tempat di Departemen Penindas Iblis yang belum dia tembus. Bagaimanapun, Shen Tianjian belum pernah keluar sejak dia mengetahuinya. Tapi Gong Qianqiu merasa selama dia memanfaatkan penjara surgawi ilahi dengan baik, dia akan menjadi lebih kuat. Dia akan menginjak-injak seluruh divisi penindas iblis di bawah kakinya. Termasuk Shen Tianjian, biarkan Shen Tianjian dan Ye Junlin bertarung. Dan pada akhirnya hanya satu orang yang akan mendapatkan keuntungan, yaitu dia. Tuan, mengapa Anda tidak melihat orang-orang dari Beige? Secara logika, kelima faksi utama dari Pavilion Wufang harus hadir. Ini adalah kekuatan utama divisi penindas iblis. Gong Qianqiu melihat sekeliling dan tidak bisa membantu tetapi bertanya. Gong Wenqian mendengus dingin. Beige sangat dekat dengan Ye Junlin sekarang. Saya khawatir dia akan menjadi pengkhianat divisi penindas iblis. Itu benar-benar memalukan. Gong Qianqiu mengutuk. Dia telah mengatakan ini kepada lebih dari satu orang. Dan setiap orang adalah perwakilan dari masing-masing faksi. Dia tidak menyelidikinya, sekadar pengingat biasa. Biarkan saja perwakilan ini menyadari bahwa Beige tidak ada di sini. Selanjutnya, mereka secara alami akan menganggap BG sebagai pengkhianat divisi penindas iblis. Dia tidak perlu terlalu mengingatkannya. Ini adalah rencana Gong Qianqiu. Pertama, kita harus menyingkirkan Beige dengan bantuan Demon Suppressor. Tapi dia tidak bisa mengemukakannya sendiri. Untuk saat ini, dia harus tetap bersikap low profile, dan yang terbaik adalah jangan biarkan siapapun memperhatikannya. Abaikan dia dan perlakukan dia seperti pion yang tidak dikenal. Oleh karena itu, kami hanya dapat mengandalkan orang lain untuk mengusulkannya. Oleh karena itu, Gong Qianqiu sengaja mendesainnya seperti ini. Bahkan tuannya sendiri pun terlibat dalam konspirasi tersebut. 6 leluhur Dongge memimpin konferensi ini. Diperkirakan seluruh divisi penindas iblis akan bersatu pada saat ini besok. Dugu Tianxi akan membawa Shen Tianjian keluar dari gunung saat itu, datang dan kendalikan situasi. Semua orang harus mematuhi perintah itu. Tidak masalah, apa? Setiap orang hanya punya satu tujuan. Bunuh Ye Junlin dulu. Beberapa leluhur Dongge sangat pandai mengobarkan suasana dan terus mengucapkan beberapa patah kata. Puluhan ribu orang sudah melolong. Bunuh Ye Junlin. Bunuh Ye Junlin. Konferensi segera berakhir. Tepat ketika semua orang hendak bubar, Guru Gong Qianqiu, Gong Wenqian dan beberapa orang lainnya berdiri bersama. Tunggu, leluhur, ada yang ingin kami katakan. Puluhan ribu orang di lapangan semuanya menoleh. Apa yang terjadi? Apa yang ingin kamu katakan? Tanya beberapa leluhur. Leluhur, kamu bilang semua faksi akan bersatu. Tapi menurutku itu tidak mungkin. Kata Gong Wenqian, ya, tidak mungkin ada faksi yang tidak bisa bersatu. Kata yang lain juga, itu Beige. Beige sangat dekat dengan Ye Junlin sekarang, dan telah menjadi antek monyet ini. Mereka telah mengkhianati seluruh divisi penindas iblis. Iya. Apakah ada perkelahian internal di antara faksi utama divisi penindas iblis kita? Masalah. Korban bisa diterima. Tapi sekarang ketika kita bersatu dalam melawan musuh asing, Beige memilih untuk berdiri bersama musuh asing. Ini pengkhianatan. Beige benar-benar memalukan. Divisi Zenmo, Anda mengkhianati divisi Zenmo. Bahkan jika Anda bersama ras alien Xuanming tidak masalah, mereka akhirnya digunakan sebagai antek oleh monyet. Bukankah mereka akan merasa malu? Orang-orang yang telah dirancang dengan cermat oleh Gong Qianqiu semuanya angkat bicara pada saat ini. Semua konflik terkonsentrasi pada Beige. Ini benar-benar menimbulkan kemarahan semua orang. Iya,
Beige mengkhianati divisi penindas iblis. Beige adalah antek Ye Junlin, ini memalukan bagi divisi penindas iblis. Jika kamu ingin aku melihatnya, Beige harus dihancurkan. Semua orang berbicara omong kosong, lidah mulai berdiskusi. Mereka semua memikirkan cara menghancurkan Beige. Ini memalukan, tidak ada yang tahan. 3 orang suci Beige benar-benar telah mempermalukan kita. Penekan iblis, bagaimana kita bisa menyerah kepada monyet? Saya belum pernah melihat orang lemah seperti itu, benar-benar memalukan. Beberapa leluhur menghela nafas. Tadi ku bilang aku selalu merasa merindukan seseorang, ternyata orang-orang dari Beige tidak datang. Oke, karena Beige bersikeras menjadi orang lain. Anteknya, kemudian setelah divisi penindas iblis bersatu, Beige akan menjadi orang pertama yang dihancurkan. Bahkan Dugu Tianxi akan membuat keputusan ini setelah mendengarnya. Beberapa nenek moyang telah membuat keputusan dengan suara bulat. Tapi jangan biarkan masalah ini menyebar dulu, kita akan membicarakannya setelah Shen Tianjian keluar dari gunung. Maka Beige akan lengah. Tidak hanya itu, kami juga akan mengirim orang ke Beige. Sengaja bergabunglah dengan mereka untuk membahas penyatuan divisi penindas iblis. Datang dan lumpuhkan mereka, oke. Mengerti? Ku dengar Beige menjadi sasaran semua pihak. Gong Qianqiu langsung tertawa. Selama Beige dihilangkan, salah satu mata Ye Junlin akan hilang. Selanjutnya, dia tidak ingin tahu tentang divisi penindas iblis. Bersambung.